Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kebohongan tentang kematian Yusuf. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 16 hingga 20. Pada kisah ini, kakak-kakak Yusuf mengabarkan kebohongan terhadap ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah meninggal dan dimakan oleh serigala. Padahal yang sebenarnya, mereka telah mencelakai Yusuf dengan mendorongnya sampai jatuh ke dalam sumur. Namun berkat kesabaran Yusuf dan atas izin Allah, akhirnya Yusuf dapat selamat keluar dari sumur. Malam hari ini lebih gelap dari malam-malam sebelumnya, seolah menggambarkan perasaan Nabi Yakub yang gelap. Beberapa kali timbul rasa takut saat teringat akan Yusuf. Tak henti-hentinya beliau berdoa kepada Allah agar selalu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, khususnya Yusuf. Assalamualaikum, ayah, kami datang. Waalaikumsalam, masuklah nak. Nabi Yakub bergegas menuju ke sumber suara. Beliau memperhatikan satu persatu anak-anaknya yang baru datang. Namun tak tampak Yusuf di antara mereka. Di mana Yusuf? Kenapa dia tidak bersama kalian? Maafkan kami, ayah. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Ayah bertanya di mana Yusuf? Kenapa ia tidak pulang bersama kalian? Sesungguhnya Yusuf telah meninggal. Apa maksud ucapanmu itu? Bagaimana bisa Yusuf meninggal? Katakan dengan jelas. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Ayah, cepat ambilkan minum untuk ayah. Tenanglah ya, minumlah ini dahulu. Wahai ayah, tenanglah dahulu. Bagaimana ayah bisa tenang saat mendengar tentang kematian salah satu anak ayah? Jika itu terjadi kepada kalian, ayah pasti. Ayah, sekali lagi maafkan kami. Kami sungguh merasa menyesal mengajak Yusuf ikut serta. Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 18. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Yusuf anakku, ayah masih tidak bisa percaya. Wahai ayah, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kemudian Nabi Yakub berdiri dari duduknya dan masuk ke dalam kamarnya sambil memeluk baju gamis Yusuf yang berlumuran darah. Kak, aku sungguh merasa menyesal telah membohongi ayah. Aku juga. Aku kasihan melihat ayah seperti tadi. Ini kali pertamanya beliau menangis. Sudahlah, ini telah terjadi. Lagi pula, hal ini sesuai rencana kita, walau harus membuat ayah bersedih. Sebaiknya setelah ini kita bertaubat kepada Allah atas perbuatan yang telah kita lakukan terhadap Yusuf. Baik. Sepeninggal Yusuf, Nabi Yakub menjalani hari-harinya dengan kurang bersemangat. Apalagi saat muncul rasa rindunya kepada Yusuf. Setiap hari, Nabi Yakub selalu berdoa untuk Yusuf setiap kali rasa itu muncul. Ya Allah, ya salam, maha penyelamat makhluknya. Hamba mohon, jika Yusuf masih hidup, berilah perlindungan kepadanya dimanapun ia berada. Sementara itu, keadaan Yusuf semakin mengenaskan. Meskipun begitu, Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Berkat kesabarannya, Allah menolong Yusuf dari sumur lewat perantara para musafir. Hei lihat, di sana ada sumur. Siapa tahu ada air di dalamnya. Baiklah, kita istirahat dulu di dekat sana. Aku juga sangat kehausan dari tadi. Berat sekali. Wahai saudaraku, mengapa kalian hanya duduk tanpa membantuku sama sekali? Memangnya berat sekali mengangkat air dari sumur itu. Hah? Oh, kabar gembira. Ini seorang anak muda. Ada apa wahai saudaraku? Mengapa engkau berisik sekali? Hei, kalian, tolong bantu aku mengeluarkan anak ini. Para musafir itu
bersama-sama menolong Yusuf keluar dari sumur. Setelah kenyang meneguk air sumur, mereka meneruskan perjalanan. Sedangkan Yusuf ikut serta bersama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 19. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ramai sekali pasar ini. Wahai saudaraku, sepertinya anak muda ini dapat kita jual di sini. Ya, aku sedang mencari siapa kira-kira pembeli yang cocok. Pada masa Mesir kuno, bukan hal yang aneh melihat anak seumuran Yusuf bekerja atau diperjualbelikan sebagai budak. Coba lihat, bangsawan itu sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Wahai saudaraku, coba engkau tawarkan kepadanya. Baiklah, akan aku coba. Kalian tunggu di sini. Wahai Al-Aziz, aku perhatikan dari tadi. Sepertinya engkau sedang mencari sesuatu. Aku punya seorang budak. Dia anak muda yang tampan. Siapa tahu engkau berminat mempekerjakannya di rumahmu. Biarkan aku melihatnya dulu. Kemudian musafir itu mengajak Al-Aziz menemui Yusuf di rombongannya. Pada saat melihat Yusuf, muncul rasa senang dalam hati Al-Aziz. Tanpa banyak berpikir, beliau menerima tawanan musafir. Berapa engkau menjualnya padaku? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Terima kasih Al-Aziz. Sekarang anak muda ini menjadi milikmu. Sama-sama. Wahai anak muda, siapakah namamu? Namaku Yusuf. Sebuah nama yang indah. Sekarang engkau Yusuf, ikutlah bersamaku. Akhirnya Yusuf dibawa pulang oleh Al-Aziz bersama para pengawalnya. Selama perjalanan, dalam hati Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan atas hal-hal yang akan menimpanya nanti. Demikianlah akhir kisah kebohongan tentang kematian Yusuf. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan sekali-kali kita berbohong kepada orang tua, karena berkata bohong adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Kedua, hendaknya kita selalu bersikap sabar dalam menghadapi ujian kehidupan yang sedang dihadapi, karena ada jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran dan ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab.